lo punya resolusi di tahun 2025 buat mengejar karir di cyber security. Tapi memang sih, karir di cyber security itu nggak segampang itu untuk dikejar. Karena ada beberapa barrier yang harus ditembus. Nah, ini gua list, ada 5 kesalahan pemula yang bikin lo kesulitan banget untuk masuk ke dalam karir di cyber security. Yang pertama, itu tidak memulai sama sekali. Nah, ini lucu banget sih. Gue pernah punya kenalan yang mana dia pengen banget di cyber security. Nah, dia tanya-tanya ke gue gimana caranya untuk mengejar karir di cyber security. Ya, gue kasih tuh roadmapnya. Namun 6 bulan kemudian dia tanya lagi hal yang sama. Bagaimana cara mengejar karir di cyber security? Ya, gue tanya balik dong. Lalu sudah sampai mana gitu? Ternyata dia belum mulai sama sekali gitu. Jadi istilahnya resolusi itu hanya sekedar resolusi aja, yang mana mangkrak sampai akhir tahun, kemudian resolusi tahun depannya adalah belajar cyber security lagi. Nah, kita kan nggak pingin ya yang kayak gitu. Jadi kita harus ambil tanggung jawab nih kalau misalkan kita pengen belajar di cyber security. Tanggung jawab itu bisa tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab ke eksternal. Tanggung jawab pribadi ini misalkan komitmen ya komitmen. Komitmen mah semua bisa diatur gitu kan, karena ini tanggung jawab pribadi. Makanya ini nggak terlalu strong drive-nya atau motivasinya. Ada yang lebih baik itu adalah motivasi eksternal gitu, tanggung jawab ke eksternal. Jadi semacam lo mengiyakan ini ya, misalkan ya di kampus lo ada kebutuhan nih untuk misalkan mentoring cyber security. Ya kita nggak tahu ya kapan lu ready gitu kan, tapi iyakan dulu gitu kan. Kalau misalkan jadwalnya tepat, lu juga udah ada PD ya, at least 20% PD gitu, lu iyakan dulu, kemudian lu kejar itu job-job yang kayak gitu, yang memberikan tanggung jawab. Karena pastinya lu pengen nggak memalukan diri sendiri gitu saat lu nge-mentor. Jadi memang tanggung jawab eksternal itu jadi salah satu drive motivasi yang kuat supaya lu bisa kejar karir nih di cyber security. Kemudian yang kedua, lu pengen belajar cyber security tapi lu nggak ambil basic-basic cyber security dulu. Gini bro, namanya cyber security itu bukan satu ilmu yang berdiri sendiri. Gue selalu merasa bahwa cyber security itu menempel pada domain keilmuan yang lain. Contohnya web development. Di situ nanti ada cyber security, ada namanya web security. Kemudian ada jaringan komputer, ada ilmu jaringan komputer. Itu nempel juga ada network security. Kemudian sekarang yang heboh mungkin ada AI dan blockchain, yang masing-masing juga punya AI security dan blockchain security. Jadi kemana lu pengen mengejar di sana, lu pastinya di awal nggak bisa menguasai semua. Pastikan aja lu mau mengejar ke arah yang mana gitu. Kita sebenarnya udah dibantu banget sama AI seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian Gemini dan sebagainya. Itu udah membantu banget kita untuk memahami hal-hal detail. Karena basic knowledge di cyber security itu benar-benar hal yang ruhnya dari cyber security itu sendiri. Karena kita nggak akan bisa tahu tentang network security tanpa kita belajar jaringan security. Kita nggak akan bisa belajar web security atau jadi bug bounty hunter tanpa tahu cara coding atau melakukan web programming, walaupun itu hanya sekedar dasar-dasarnya aja. Jadi pastikan lo punya basic di sana, dan basic itu juga lo bisa kejar bahkan bukan di awal ya, maksudnya ketika lo udah ongoing di track cyber security, lo bisa back to basic lagi untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah meremehkan komunitas dan event gitu. Komunitas ini bisa jadi source of information ya, yang jelas ya apabila ada hal-hal baru di cyber security. Kemudian event ini juga bisa membantu lo dalam mengejar karir di cyber security. Event-event di cyber security ini banyak ya, ada seperti conference yang mana itu sharing, one way sharing, kemudian ada panel discussion dan sebagainya. Kemudian event yang gue pengen titik beratin di sini adalah event kompetisinya, yaitu capture the flag. Istilahnya gini, di dalam capture the flag itu biasanya dikasih satu case-case yang sangat baru gitu, yang mana mungkin ini ada celah yang baru ada di 3 bulan yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu itu dibuatkan sebagai soal gitu kan. Kita bisa
kita bisa explore loh di sana untuk celah-celah keamanan kayak gitu. Kalau kita bandingkan ya antara sertifikasi dan CTF event gitu, kompetisi, itu CTF event punya value di bidang keterbaruan informasinya. Karena apa? Di dalam event CTF itu sangat-sangat agile ya, dibuatnya itu sangat agile. Bisa jadi ada celah yang mana itu baru aja 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu dibuatkan sebagai soal di sana. Lu bisa belajar dari sana ya, banget gitu. Kemudian kesalahan yang keempat adalah tidak bisa menjelaskan konsep-konsep dasar dari cyber security itu sendiri. Misalkan lu udah jadi seorang penetration tester atau misalkan lu udah jadi seorang SOC gitu. Lu bakal di-demand sama laporan gitu. Kalau penetration testing ada laporan tiap kali penetration testing itu dilakukan, setelah dilakukan. Kalau SOC ada laporan bulanan, laporan per insiden dan sebagainya. Laporan tersebut lu harus bisa jelaskan dalam bahasa yang dimengerti ya, bahkan oleh orang non teknis. Nah, itu biasanya lu harus bisa untuk menon-tekniskan hal yang teknis gitu, membahasakan hal-hal teknis itu menjadi bahasa yang mudah gitu. Ini juga banyak sih, nggak hanya mungkin di level pemula aja, mungkin di level intermediate atau expert itu ada kecenderungan di sana kesulitan dalam membahasakan cyber security ini ke dalam bahasa non teknis. Karena memang cyber security itu kan hal yang sangat-sangat detail ya. Celah yang sekecil beras aja bisa menyebabkan layanan di data center itu runtuh gitu kan. Karena ada celah kecil aja. Nah, namun kita perlu bisa membahasakan ini ya, gimana dalam bentuk laporan atau dalam conversation kepada atasan atau kepada manajer dan sebagainya. Kemudian kesalahan yang terakhir, yang kelima adalah tidak update ke informasi-informasi terbaru di cyber security. Cyber security itu benar-benar ilmu yang dinamis. Menurut gua pace-nya paling cepat di IT. Karena cyber security ini adalah sebuah balapan ya, race ya. Jadi ketika nanti ada penyerang atau threat actor atau hacker yang sudah menguasai ini, menggunakan teknik ini untuk melakukan serangan, defendernya juga harus bisa mengikuti seperti itu. Kemudian ketika nanti si defender udah menerapkan satu implementasi pertahanan, penyerang bakal mencoba untuk hal-hal baru lagi dan melakukan serangan yang belum ada sebelumnya gitu. Itu bakal terus bergantian. Sehingga sangat-sangat dinamis, trennya itu sangat-sangat fluktuatif ya. Terkadang ransomware itu tingkat serangannya, keberhasilan serangannya tinggi, kemudian balik lagi sekarang tingkat kebocoran data itu tinggi karena ransomware banyak yang nggak dibayar atau udah menerapkan backup gitu kan. Jadi si penyerang itu tidak menggunakan ransomware lagi, penyerang akan banyak menggunakan data breach konvensional gitu kan. Atau juga dulu sempat juga ini seperti ini, ada tren di mana malware itu tinggi sekali gitu kan, menggunakan malware. Tapi karena di sini udah ada implementasi pertahanannya, trennya itu berkurang sehingga manual attack lebih tinggi tanpa menggunakan malware. Jadi hal-hal seperti itu sangat-sangat dinamis di cyber security. Kita harus keep updated ya untuk hal tersebut, dan kita perlu mencari source of information yang tepat. Dan informasi-informasi ini nanti lu compile dalam satu knowledge base. Kemudian source of information ini lu pakai sebagai satu data untuk melakukan decision making. Ya gitu ya untuk video tentang 5 kesalahan pemula dalam mengejar karir di cyber security. Kalau lu suka dengan video ini, lu boleh like atau subscribe channel ini. Dan juga lu juga bisa tulis komentar lu di bawah.